Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dan ini misalkan warisan politik ekspansionis Gajah Mada dan proses penyatuan Nusantara. Dewan juri 3 alasan mengapa tim lawan telah kalah dari awal. Dari awal, Dewan juri pada poin yang pertama, lawan berkata bahwa politik ekspansionis tetap kita rasakan dampak dan mendorotnya sampai saat ini. Namun sama sekali tidak mengatakan suatu analogi dalam pernyataannya. Mari saya jelaskan, sadari bahwa politik ekspansionis tidak selalu berdampak buruk. Politik ekspansionis dapat memberi rasa persatuan, rasa toleransi yang kuat pada suatu wilayah yang telah bersatu. Dan juri dengan hal ini, masyarakat pada wilayah tersebut akan merasakan kebahagiaan, kemakmuran, karena lahirnya budaya baru dalam penggabungan wilayah-wilayah tersebut. Dan terlebih lagi, perekonomian negara akan berkembang pada wilayah tersebut dan akan lebih meningkat dengan sumber daya alam yang menambah akibat penggabungan dua wilayah tersebut, Dewan Juri. Hal ini tidak memberikan mudarat yang dikatakan tim lawan itu sendiri, Dewan Juri. Pada poin yang kedua, lawan berkata, pernyataan-pernyataan yang sangat asumtif dalam argumennya. Ia berkata bahwa Gajah Mada selalu memakai cara-cara kekerasan seperti genosida, perang, dan konflik. Namun hal itu nyatanya sangat salah, Dewan Juri. Mengapa? Karena ternyata Gajah Mada juga sering memakai cara humanis. Cara humanisnya layaknya melakukan hubungan perdagangan terhadap wilayah lain, terhadap kerajaan-kerajaan di sekitar kerajaan Majapahit itu sendiri. Masuk dalam poin klarifikasi, dan juri perlu kita ketahui bahwa pada poin klarifikasi ini kami ingin memberi alasan-alasan mengapa Gajah Mada melakukan politik ekspansionis ini sendiri, Dewan Juri. Juga yang paling penting, lawan tidak berkata apa itu politik ekspansionis. Baik, kami akan menjelaskan lebih awal apa makna dari politik ekspansionis itu. Politik ekspansionis ialah suatu kebijakan politik di mana hal ini bertujuan untuk menaklukkan suatu wilayah atau negara agar wilayah bangsanya sendiri dapat lebih besar dan lebih berkembang. Maksud dari itu ialah penggabungan dari dua wilayah menjadi satu, Dewan Juri. Sadari bahwa pada zaman dahulu, pada zaman Majapahit, sama sekali belum ada parameter hak asasi manusia. Sehingga parameter untuk menyatukan wilayah Majapahit bagi Gajah Mada sendiri ialah dengan politik ekspansionis ini sendiri, Dewan Juri. Sadari, Dewan Juri, bahwa lawan sama sekali tidak memberi poin kontekstualisasi, yang dimana berarti lawan sama sekali tidak mengetahui keadaan dalam status quo pada zaman itu. Izinkan saya untuk menjelaskan dua poin kontekstualisasi. Yang pertama ada kontekstualisasi dunia, dan yang kedua ada kontekstualisasi aktor. Pada poin kontekstualisasi dunia, dapat kita lihat bahwa dahulu itu mereka hidup di zaman yang sangat terbatas dan dalam teknologi yang tidak layak seperti saat ini. Dahulu mereka sama sekali tidak terhubung antara satu dengan yang lainnya, sehingga kerajaan-kerajaan itu sulit untuk melakukan hubungan. Perlu kita ketahui bahwa zaman kerajaan dahulu sama sekali tidak ada peraturan resmi tentang pelanggaran hak asasi manusia, yang dimana parameter terhadap hak asasi dalam setiap wilayah pastinya sangat berbeda-beda, dengan juri. Pada poin yang kedua, yaitu kontekstualisasi aktor. Aktor yang bertanggung jawab pada musik perdebatan pagi hari ini ialah Gajah Mada. Seperti yang kita tahu bahwa ia telah mengucapkan Sumpah Palapa, dan hal itu ia berprinsip untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara. Yang kedua, aktor terdampak pada musik ini. Aktor terdampak ialah kerajaan-kerajaan lain yang terdampak pada politik ekspansionis itu sendiri yang dilakukan oleh Gajah Mada. Masuk dalam sanggahan, baik di sini saya akan menyanggah poin-poin lawan. Dan juri lawan memberi poin-poin yang sangat tidak menarik sanggahan, dan saya akan menyanggah 3 poin lawan. Pada poin yang pertama, lawan berkata bahwa Pati Gajah Mada tidak mempunyai hak untuk mempersatukan Nusantara pada zaman dahulu karena ia bukan lembaga tertinggi. Namun sadari bahwa Pati Gajah Mada sendiri telah mengucapkan Sumpah Palapa terhadap kerajaan Majapahit, yang dimana hal itu memberi beban moralitas pada dirinya sendiri. Perlu diketahui, Dewan Juri, bahwa sifat alamiah manusia seperti egosentris, yang dimana hal itu telah tertanam dan telah menjiwai Pati Gajah Mada, dan hal itu memberi prinsip tersendiri bagi Pati Gajah Mada itu untuk menyatukan wilayah Nusantara bagi kepentingannya sendiri. Dan hal itu dapat terjadi karena beban moralitas pada Pati Gajah Mada itu sendiri. Dan juri yang jika tidak ia penuhi, maka itu akan berdampak negatif berupa penyesalan yang dalam bagi dirinya sendiri. Lawan selalu berkata bahwa proses pemersatuan Nusantara selalu lewat genosida, perang, dan konflik. Perlu diketahui dari awal bahwa zaman itu tidak ada lembaga besar yang dapat menangani kasus ini, dan hal itu telah ternormalisasi di zaman itu, Dewan Juri.
dan juga hak asasi manusia di zaman itu belum sepenuhnya tervalidasi, dan menjadikan cara ini, yaitu perang, sebagai cara satu-satunya agar dapat melakukan wilayah lain. Terlebih lagi perlu diketahui bahwa Gajah Mada bertekad mempersatukan seluruh wilayah Nusantara, dan lewat cara ini dianggap cara yang lebih efektif dan cara yang lebih cepat untuk menaklukkan wilayah lain. Masuk dalam poin argumen kami berjudul politik ekspansionis tidak selamanya berdampak buruk, terutama pada zaman Kerajaan Majapahit yang dilakukan oleh Pati Gajah Mada. Perlu diketahui dengan juri bahwa politik ekspansionis ini sendiri berasal dari kata politik. Kata politik yang berarti suatu kebijakan atau cara untuk mengatur kekuasaan terhadap suatu pemerintahan itu sendiri. Dan kata ekspansionis yang berarti individu yang melakukan ekspansi atau proses perluasan wilayah untuk suatu negara atau bangsa. Yang dimana berarti suatu negara ini menggabungkan negara lain demi mengembangkan negaranya dan tentunya memberi dampak positif terhadap negara itu sendiri. Dasar masalah pada argumen ini ialah terkadang politik ekspansionis dilakukan dengan cara kekerasan dan perang. Namun sadari dengan juri, cara itu ialah cara kuno yang dahulu dilakukan Gajah Mada karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang hak asasi manusia maupun diplomasi. Pada argumen ini dapat kami sampaikan bahwa kami sangat mendukung mosi perdebatan pada pagi hari ini. Mengapa? Karena dengan ekspansionis ini akan memberi dampak positif terhadap dua bangsa yang menjadi satu, karena dapat kita lihat sendiri pada negara Vietnam, dan di mana negara ini dahulu juga berperang dan dahulu negara itu berpisah. Namun negara ini berkembang pada saat ini yang perekonomiannya sangat berkembang, kualitas hidup masyarakatnya sangat baik dan memberi kemakmuran tersendiri bagi masyarakatnya juga bagi negaranya dengan juri. Maka dari itu sadari kembali pada masa kejayaan Majapahit dengan politik ekspansionis, mereka berhasil memberikan keberhasilan dan kebahagiaan pada masyarakatnya sendiri dengan perdagangan yang baik, peningkatan sumber daya alam yang berlimpah, dan teknologi yang mulai berkembang dan kemakmuran bagi masyarakat itu sendiri. Maka dari itu kami bangga menjawab mosi perdebatan pada pagi hari ini. Pidato saya tutup, terima kasih.